kemaslahatan umat saat ini akan berbeda dengan kemaslahatan umat pada waktu itu. Sudah kita sebutkan setidaknya ada 4 madhab, madhab tradisionalis, modernis, salafi, dan sekuler. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Baik rekan-rekan, semester 3 Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang saya banggakan, untuk materi sosiologi hukum Islam kita adalah pendekatan pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam. Jika pembahasan sebelumnya kita telah membahas terkait tentang kompilasi hukum Islam, perkembangan dan awal gagasannya, maka saat ini kita akan membahas tentang pendekatan pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam. Nah, sebelumnya pernah kita katakan bahwa dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menggalang satu perubahan pemikiran dalam hukum Islam yang kemudian mereka merumuskan hukum-hukum Islam dengan konteks keindonesiaan. Salah satunya kemarin kita kenal ada Munawir Syadali, ada Hazairin, ada Profesor Aliafi, Basahal Mahfud, dan lain sebagainya. Maka untuk hari ini kita akan mendalami dan menganalisa apa pendekatan yang mereka gunakan dalam pembaruan hukum Islam yang mereka tetapkan dan rumuskan, yang kemudian berpengaruh kepada positivisasi hukum Islam di Indonesia sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 174 KHI atau kompilasi hukum Islam, juga hukum wakaf, bahkan kemudian hukum atau undang-undang yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah. Nah, ini menarik karena memang kita mengetahui dan akan mengetahui terkait tentang bagaimana dan apa pendekatan yang mereka gunakan sehingga mereka dapat merumuskan gagasan mereka dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Oke, setidaknya kawan-kawan, kalau kita lihat bahwa ada 4 tipologi pemikiran hukum yang sangat mempengaruhi perubahan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah aliran sekuler. Aliran sekuler ini adalah aliran yang memandang bahwa hukum hendaknya diberlakukan tanpa harus mengacu kepada doktrin-doktrin agama. Jadi dia seolah-olah cara pandang melakukan perubahan hukum dengan mengatakan hukum itu tidak harus mengacu kepada doktrin agama. Nah, sementara kalau kita balikkan pada materi-materi sebelumnya terkait tentang pengaruh hukum agama terhadap hukum berlaku di Indonesia, hal semacam ini, yakni teori tentang perubahan hukum dari kalangan sekuler, ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Karena sebagaimana kita tahu, orang yang beragama itu pasti menjalankan agamanya, menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan agamanya, dan dia mengamalkan. Sehingga tidak mungkin untuk kemudian seseorang yang beragama tidak mengacu kepada doktrin agamanya.
Nah, jika sekuler memaksakan diri untuk kemudian bahwa hukum itu harus dibangun, tidak harus mengacu kepada doktrin agama, satu keniscayaan hukum itu tidak berlaku. Kenapa? Karena hukum hakikatnya mengatur pada masyarakat yang ada dan diatur. Sementara masyarakat yang diatur adalah tadi mengikuti ajaran agama. Sehingga relevansi terhadap ajaran-ajaran agama yang tidak relevan terkait tentang aturan hukum yang dibuat tidak harus mengacu pada doktrin agama, ini tidak mungkin berlaku. Yang kedua, aliran atau pemikiran tipologi pemikiran yang kedua adalah tradisionalis. Aliran tradisionalis ini memandang bahwa hukum hendaknya merujuk kepada madhab-madhab hukum yang sudah ada. Jadi, hukum yang ada saat ini mengacu kepada hukum para imam madhab yang sudah ditetapkan oleh imam madhab. Hal ini juga nanti pada gilirannya akan terjadi sebuah kekurangan-kekurangan di mana kita tahu bahwa hukum itu harus berkembang dan hukum itu berubah manakala ada perubahan satu zaman dan manakala ada perubahan tempat. Kita punya kaidah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Satu hukum itu tidak stagnan, ia dinamis. Manakala ada perubahan zaman, manakala ada perubahan tempat. Kita tahu munculnya istilah qaul qadim yang kita sudah bahas kemarin dan istilah qaul jadid. Ini adalah merupakan pergeseran hukum atau perubahan hukum karena ada satu alasan, yakni waktu dan tempat, di mana di Baghdad dan di Mesir ini adalah sebuah transisi tempat Imam Syafi'i yang asalnya di satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu hal ini tentu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena madhab itu dan pandangan-pandangan hukumnya itu lahir pada zaman dahulu, di mana masalah-masalah hukum tidak sekompleks pada saat ini. Nah, sementara kita harus kembalikan hukum itu kepada kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat saat ini akan berbeda dengan kemaslahatan umat pada waktu itu. Ya, kita tahu sendiri, kemaslahatan itu kan bergantung pada beberapa komponen. Salah satu komponen yang mendorong untuk merubah kemaslahatan adalah hajat atau kebutuhan, di mana kebutuhan orang dulu dengan orang sekarang ini beda. Maka ini yang kemudian menjadi alasan untuk kemudian hukum itu berubah. Sehingga ketika kita mengikuti imam madhab terdahulu, maka akan terjadi kejumudan atau bahkan ketertinggalan untuk kemudian melakukan satu perubahan yang perubahan itu diharuskan dalam kehidupan kita. Maka hukum itu akan mengekor kepada madhab-madhab manakala masih memunculkan satu kemaslahatan pada saat ini. Tapi kalau tidak memunculkan satu kemaslahatan pada saat ini, tentu kita boleh melakukan ijtihad atau melakukan satu tajdid hukum untuk kemudian menyesuaikan dengan kemaslahatan pada saat ini. Sehingga pun tipologi pemikiran hukum ala tradisionalis ini kurang relevan dengan konteks saat ini. Selanjutnya adalah tipologi pemikiran yang ketiga. Ya, tipologi pemikiran hukum yang ketiga adalah aliran reformis. Aliran reformis ini biasa dikenal dengan aliran tajdid, ya, pembaharuan dalam hukum Islam. Nah, aliran ini mengatur terkait tentang dan memandang terkait tentang bahwa hukum itu bersifat dinamis. Ya,
Dinamis itu maksudnya berkembang, sehingga perlu adanya terus-menerus satu perubahan-perubahan di dalam hukum, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini pun saya kira masih ada kelemahannya. Jadi, reformasi terhadap hukum itu tentunya tidak berkait tentang perkembangan zaman semata, melainkan tadi saya katakan, perkembangan hukum dan perubahan hukum itu berkait tentang kemaslahatan. Jadi bukan hanya perkembangan zaman saja. Artinya, kita sebagai orang NU sendiri itu punya punya pegangan kaidah dalam menanggapi perubahan dan dalam menanggapi apa-apa yang telah diatur pada sebelumnya. Yang kita punya kaidah al-muhafadatu ala qadimi soleh wal akhdu bijadidil aslah. Artinya, sehemat saya sendiri nih, ini tradisionalis kita pakai manakala ada kemaslahatannya, tapi reformis itu kita juga akan lakukan manakala kita butuhkan. Jadi saya kira kita di Indonesia itu tidak tradisionalis, tidak reformis, juga tidak sekuler, apalagi mengikuti aliran yang ketiga, yakni Salafi. Kita tahu bahwa aliran Salafi ini adalah aliran yang berpandangan bahwa hukum itu semuanya harus dikembalikan kepada nas Quran ataupun al-hadis. Ini seolah-olah memang baik. Tetapi kita tahu kalau kita balik lagi kepada ilmu usul fikih, ya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada kemungkinan nas itu sangatlah relatif atau sangatlah terbatas, sementara kejadian hukum itu terus berkembang. Nah, sehingga tetap acuannya pakai Al-Quran dan Al-Hadis secara nilai, ya. Tetapi untuk secara dahirnya itu kita tidak mungkin semua yang ada dalam permasalahan hukum kita saat ini mengikut kepada permasalahan yang ada di zaman Rasul. Karena memang apa? Ada banyak perubahan-perubahan yang tidak ada di zaman Rasul yang saat ini ada. Yang itu kemudian menuntun kita untuk melakukan satu pengembangan hukum. Bahkan kemudian harus merumuskan hukum yang nilainya itu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kemudian kemasannya mungkin akan berbeda. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi kepada satu prakata atau satu jargon yang mengatakan al-nusus mutahaniyah wal waqa'i layantahi, bahwa nas Al-Quran dan Al-Hadis itu telah selesai, di mana pada saat Nabi Muhammad itu masih hidup dan selesainya adalah ketika Nabi Muhammad telah meninggal. Nah, tentunya ketika kita pada saat ini butuh dasar hukum, maka kita sedikit banyak harus melakukan ijtihad. Ini yang kemudian kita tidak mungkin ikut kepada aliran Salafi. Jadi terkait tentang 3 atau 4 tripologi pemikiran hukum dalam perubahannya atau pembaharuannya, kita tidak pakai. Tapi yang pasti kita menggunakan apa? Kompromi atas 2 pemikiran dari 3 atau 4 tripologi pemikiran hukum dalam perubahannya tadi, yakni kita menggabungkan tradisionalis dan reformis dengan mengikuti kaidah al-muhafadatu ala qadimi soleh wal akhdu bijadidil aslah. Al-muhafadatu ala qadimi soleh itu maksudnya apa? Kita mengikut para imam madhab
selagi itu ada kemaslahatannya. Tetapi juga mengambil satu yang baru manakala lebih maslahah daripada apa yang ditetapkan oleh para imam madhab. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memahami terkait tentang tripologi pemikiran hukum dalam perubahannya yang tadi sudah kita sebutkan, setidaknya ada 4 madhab, madhab tradisionalis, modernis, salafi, dan sekuler, ya. Nah, pada saatnya ini yang menjadi titik poin dalam pembahasan kita. Jadi ketika para mujaddid atau para reformis hukum di Indonesia melakukan satu rumusan hukum, itu pasti mereka menggunakan metodologi analisis hukum yang ditetapkan oleh para imam madhab. Ini harus diyakini semacam itu. Jadi imam madhab itu merumuskan fikih itu juga menggunakan metodologi. Metodologi itu digunakan kembali oleh reformis hukum Islam di Indonesia. Contoh metodologi kias, ya, metodologi kias. Metodologi kias ini adalah metodologi analog hukum, ya, di mana Al-Quran dan Al-Hadis telah menetapkan nilai dalam satu hukum, kemudian ini dijadikan patokan untuk dianalogkan kepada hukum yang baru. Atau hukum yang baru itu dianalogkan kepada hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh yang paling relevan dalam kias kita biasa contohkan adalah yakni keharaman khamr telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dalam permasalahan saat ini kita tahu ada permasalahan hal yang memabukkan, yakni narkotika, yang itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga butuh untuk kemudian dilakukan ijtihad untuk memformulasikan narkotika. Ya, sehingga untuk menemukan hukumnya, apakah dia narkotika ini haram atau halal, maka digunakanlah metodologi kias sebagai analisa penemuan hukum untuk menetapkan hukum narkotika. Nah, oleh karena itu, di situ dalam ciri khas kias ini para ulama menafikan atau merumuskan bahwa di dalam kias tersebut itu ada syarat dan rukun sesuatu itu bisa dikiaskan. Salah satunya adanya hukum asal. Hukum asal yang dimaksud adalah haramnya khamr, ya. Kemudian adanya asal, yakni khamr itu sendiri. Adanya ilat hukum, yakni memabukkan. Jadi khamr itu diharamkan karena memabukkan. Nah, ketiganya ini coba digabungkan atau dikomparasikan. Ada enggak ketiga hal ini? Yakni hukum tadi itu, ya, hukum asal, kemudian ilat hukum, dan kemudian faraknya. Itu begitu. Ada tidak? Nah, kemudian ilat hukumnya sama atau tidak? Kan gitu kan? Nah, di situ ilat hukumnya sama-sama memabukkan. Yakni khamr memabukkan atau narkotika juga memabukkan. Sehingga di sini ada kesamaan sama-sama memabukkan, sehingga hukumnya bisa disamakan dengan khamr, narkotika tersebut. Nah, dalam kaitan ini, dalam bentuk faktual yang kemudian hukum itu ditetapkan secara nasi atau secara kiasi kepada hukum yang sudah dinas. Ini adalah contohnya adalah pencatatan pernikahan, ya. Pencatatan pernikahan itu tidak ada di dalam fikih ataupun di dalam Quran dan Al-Hadis. Ya. Kalau di fikih itu ketika kita menikah ya sudah menikah saja. Ya kan? Nah, kalau di dalam Al-Quran juga begitu.
Kalau kita menikah ya menikah saja, tidak perlu dicatatkan akte pernikahan kita. Tapi kemudian di Indonesia pencatatan pernikahan itu dianggap baik dan kemudian menjadi dasar hukum manakala ada masalah dalam pernikahan. Sehingga pencatatan pernikahan ini dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 174 ataupun di dalam kompilasi hukum Islam untuk kemudian menjadi syarat satu pernikahan menjadi legal di mata hukum, di mata negara. Nah, oleh karena itu, pencatatan pernikahan ini wajib hukumnya. Sebagaimana ya diwajibkan atau sebagaimana diwajibkan untuk mencatat hutang ketika kita berhutang. Nah, dalam kaitan semacam itu, pencatatan pernikahan dalam kaitan ini dikiaskan kepada pencatatan hutang kita, ya, di mana Allah itu mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adl. Jadi ketika kita orang yang beriman, kita dapat taklif ayat ini, yakni surat Al-Baqarah 282 ini, untuk kemudian ketika kita berhutang, maka hendaklah kita menulis hutang kita, ya. Dan kalaupun kita menulis hutang itu, kalau kita tidak bisa menulis, ya kita menulis atau minta tuliskan oleh orang lain yang orang lain itu adil, itu begitu. Nah, sehingga pun di situ penetapan kewajiban mencatatkan pernikahan di dalam Undang-Undang Nomor 174 ataupun bahkan kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya kewajiban mencatatkan pernikahan itu tidak bertentangan, bahkan kemudian ini dapat menjadi satu hukum yang tetap dengan metodologi kias, ya, dengan metodologi kias. Ini yang kemudian pencatatan pernikahan itu ada di dalam undang-undang kita, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 174 dan kompilasi hukum Islam. Dan ini adalah merupakan satu bentuk pembaruan yang tadinya yang tadinya tidak ada pencatatan kemudian menjadi ada, ya. Nah, ini disebut dengan pembaharuan. Nah, selanjutnya selain metodologi kias yang digunakan di dalam penetapan pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia, ada juga metodologi maslahah mursalah. Nah, dalam kaitan ini di dalam pengelolaan haji yang dilakukan oleh pemerintah agar kemudian melindungi para hujaj, hak-hak kenegaraannya, hak-hak manusianya nanti ketika dia beribadah, maka kemudian diaturlah sebuah aturan haji yang notabene aturan haji yang waktu di fikih dan di dalam di dalam hadis dan Al-Quran tidak ada, di dalam undang-undang haji itu diatur. Nah, dalam kaitan ini tentunya terkait tentang hak-hak perjalanan, hak-hak ketika mereka di sana dan hak-hak kemanusiaan mereka ketika mereka melakukan haji. Itu yang mungkin ada yang tidak diatur di dalam Al-Quran dan hadis, tapi diatur di dalam undang-undang haji. Selain itu juga adanya undang-undang pengelolaan zakat. Diaturnya tadi undang-undang pengelolaan haji, pengelolaan zakat. Ini adalah berdasarkan kemaslahatan. Di mana itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tidak ada di dalam fikih klasik, tapi ada di dalam undang-undang kita. Nah, ini yang kemudian ini menggunakan metodologi penetapan hukum dengan
metodologi maslahah mursalah. Termasuk juga di dalam Undang-Undang Nomor 174 ataupun juga kompilasi hukum Islam. Di sana diatur ya batas umur nikah. Ya, sebagaimana kalian ketahui, kalau Undang-Undang Nomor 174 itu mengatur umur pernikahan bagi laki-laki 19 tahun, untuk perempuan 18 tahun atau 18 tahun. Tapi kemudian dengan adanya undang-undang baru tahun 2019, umur nikah itu dinaikkan kembali. Nah, ini kalau kita flashback kembali kepada fikih, kepada al-hadis ataupun Al-Qur'an, itu tidak ada batas orang boleh menikah. Nah, dalam kaitan ini kita bisa melihat ya, memang di fikih memang tidak ada. Nah, adanya batas pernikahan, ternyata di situ itu berdasarkan kemaslahatan, di mana kemaslahatan mengatur tentang batas umur pernikahan itu untuk mengantisipasi stunting ya, penyakit anak yang lahir itu tidak bisa tumbuh tinggi. Terus yang kedua, untuk mencegah terjadinya KDRT. Nah, maka ada batas yang ditetapkan untuk bagi mereka yang ingin menikah. Ya, batas umur ditetapkan untuk mereka yang ingin menikah. Itu begitu. Nah, dalam kaitan ini, tokoh yang kemudian memberikan batas umur nikah itu adalah salah satunya adalah Hasbi As-Siddiqi. Ya, Profesor Hasbi As-Siddiqi, seorang pemikir Islam, sebetulnya bukan di bidang hukum tetapi di bidang sosiologi ya. Tapi kemudian beliau karena banyak mengkaji tentang sosiologi hukum Islam, maka beliau itu merasa penting untuk kemudian merumuskan umur nikah atau batas umur nikah untuk mereka yang ingin menikah di Indonesia. Nah, tentunya juga ini berkiblat kepada atau penetapannya itu tidak hanya semena-mena, ini atas dasar studi banding di negara Islam yang lain ya. Seperti Pakistan, kemudian India dan lain sebagainya. Itu ada penetapan batas umur seorang bisa melakukan pernikahan. Nah, pun juga mungkin Hasbi As-Siddiqi itu juga akan berpikir bahwa penetapan hukum batas umur nikah seseorang itu didasarkan kepada perilaku Nabi, di mana Nabi memang pernah menikahi Aisyah yang umurnya relatif muda sekali, yakni 9 tahun atau 8 tahun. Tetapi ketika Nabi menikahi Aisyah, Ibunda Aisyah, beliau tidak melakukan hal yang dilakukan oleh suami istri. Dalam kaitan ini tidak menjima Ibunda Aisyah sebelum Ibunda Aisyah berumur 19 tahun. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan kapan seorang boleh menikah dan dianggap matang dalam berpikir untuk kemudian diperbolehkan menikah sehingga ditetapkannya sebuah aturan batas umur pernikahan. Nah, selanjutnya selain ada metodologi maslahah mursalah yang digunakan oleh mujadid atau pembaharu hukum Islam di Indonesia, ada juga metodologi al-adatu muhakamah. Al-adatu muhakamah, di mana sebagaimana contoh metodologi al-adatu muhakamah untuk kemudian menetapkan hukum Islam dalam tanda kutip baru, ini kita bisa contohkan di pasal 185. 185 kompilasi hukum Islam. Ya, di mana di sana di ayat 1-nya disebutkan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak.
kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Pasal 173 itu pencegahan terhadap pewarisan karena membunuh, karena murtad, dan lain sebagainya. Kecuali itu, maka anaknya tidak dapat mewariskan. Nah, perlu diketahui kawan-kawan, dan Anda pasti tahu bahwa cucu itu tidak bisa mewaris ke kakek, manakala kakek itu masih punya anak. Meskipun cucu ini ayahnya meninggal dan merupakan bagian daripada anak kakek tersebut, itu tidak dapat, cucu ini tidak dapat warisan. Tapi di pasal 185 ini, cucu yang bapaknya meninggal itu bisa menjadi pengganti daripada bapak yang meninggal tersebut. Seolah-olah begitu. Nah, ini yang menetapkan adalah Hazairin, kawan-kawan. Jadi, kenapa begitu? Karena di dalam, menurut Hazairin, di Indonesia itu, ketika orang tuanya meninggal, dan kemudian kakeknya masih hidup, ya, anak daripada orang tua yang meninggal ini bisa mewarisi kakeknya ketika meninggal nanti. Itu begitu. Dengan syarat ayahnya meninggal. Jadi di situ begitu di Indonesia itu. Nah, sehingga di sini pasal 185 seolah-olah itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam Al-Hadis, bahkan tidak ada di dalam fikih. Itu ditetapkan oleh Hazairin, ya, dengan metodologi al-adatu muhakamah, ya. Satu adat budaya yang berlaku di masyarakat ini dapat dijadikan satu landasan hukum. Itu begitu. Nah, selanjutnya juga ada metodologi yang lumayan ekstrim. Di situ ada tokoh namanya Ibrahim Hussein, ya. Di mana dalam pandangan Ibrahim Hussein untuk kemudian memberikan satu kemaslahatan umat yang lebih, di mana kita tahu bahwa hukum itu berkembang, menurut beliau itu menafikan nas qot'i. Jadi menurut beliau, nas qot'i itu tidak ada. Semuanya doni. Kenapa? Ya karena memang untuk Al-Quran bisa memberikan kemaslahatan, itu harus ditafsirkan. Sehingga nas qot'i pun menurut beliau, Ibrahim Hussein ini dikatakan doni. Sehingga nanti bisa diinterpretasikan nas qot'i tersebut. Nah, ini ekstrim banget ya. Nah, sementara kalau kita nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia itu pasti lebih hati-hati dalam mengambil hukum. Dalam kaitan ini, kita mengklasifikasi sebagaimana banyak orang mengklasifikasi ayat-ayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua kalau dilihat dari dilalah hukumnya, yakni dilalah yang qot'i dan dilalah yang doni. Nah, dalam kaitan itu berbeda dengan Ibrahim Hussein, bahwa beliau mengatakan bahwa hukum itu harus maslahah. Dan untuk kemaslahatannya, Al-Quran yang sudah qot'i dilalahnya, menurut beliau ini perlu diinterpretasikan. Akhirnya, menurut beliau tidak ada nas qot'i. Semuanya doni. Dan karena doni, semuanya bisa ditafsiri dan diambil hukumnya secara ijtihadi. Nah, dalam pemikiran-pemikiran Ibrahim bin Hussein ini, Ibrahim Hussein ini beliau itu menggariskan atau menetapkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita untuk melihat bahwa kita masih diperkenankan untuk melakukan ijtihad. Jadi menurut beliau itu ijtihad itu selamanya terbuka. Nah, di NU kita juga mengakui bahwa ijtihad itu juga masih terbuka. Cuman tidak mengatakan bahwa nas itu hanya doni saja itu.
Nah, tapi intinya begitu beliau ini ya. Kemudian bahwa kita itu dalam beragama tidak harus mengikuti satu madhab. Jadi boleh taflek. Nah, dalam NU bagaimana? Dalam NU itu dalam ubudiyah kita harus satu qodiyah mengikuti imam madhab. Dalam muamalah masih diperkenankan untuk taflek atau tidak harus satu madhab. Ya. Kemudian yang ketiga, mengaitkan maslahah dengan hikmah syara dan menggunakan teori usul fikih. Nah, di NU juga sudah semacam itu. Tetapi sekali lagi tidak pernah mengatakan nas itu semuanya doni. Nah, itu. Yang selanjutnya bertoleransi dan dalam bermadhab. Ya, bertoleransi dalam bermadhab. Nah, NU pun juga bertoleransi. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan ra'yuna shawab yahtamilul khoto wa ra'yu khairi nal khoto yahtamiluna shawab. Jadi Imam Syafi'i sendiri itu mengatakan pendapatku ini benar tapi kemungkinan salah, itu namanya toleransi ya. Artinya apa? Mengakui manakala hujah daripada madhab lain atau kelompok lain itu lebih kuat dibanding hujah kita, maka diakui kebenarannya. Tapi kalau seandainya hujah kita lebih kuat, tentu kita akan memegang teguh hujah kita. Itu Imam Syafi'i semacam itu. Nah, inilah beberapa metodologi yang digunakan oleh mujaddid atau pembaharu dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Sehingga kemudian melahirkan sebuah aturan-aturan atau hukum-hukum yang di Al-Quran tidak ada, Al-Hadis tidak ada, di Nas tidak ada, di fikih tidak ada, seolah-olah begitu, tetapi nilai-nilainya itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yakni nilai keadilan, nilai ilahiyahnya dan lain sebagainya. Itu mungkin kawan-kawan yang bisa saya sampaikan.